Oke, ya. eh Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa bermuajahah di Zoom meeting pada malam ini, silaturahmi mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi, kita akan panjang umur dan banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan salawat salam tentunya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para peserta webinar pada uh, malam ini kita akan diskusi sebetulnya atau kita akan mengikuti penjelasan terkait dengan grooming ya. Nah, grooming ini eh, sebenarnya adalah kita sama-sama sudah mendengar mungkin yaitu penampilan diri kita ya, penampilan diri ya. Kita lihat di slide saya ya. Ya, bagaimana perform atau groomingnya Abi dan Umi ya luar biasa. Beliau selalu rapi, mengesankan seorang profesional ya. Kemudian juga performnya itu sangat-sangat apa namanya menarik ya. Ya artinya betul-betul menandakan bahwa beliau adalah seorang leader ya. Nah, kemudian kita lihat juga ada Pak Surji dan Bu Mia di situ ya. Dengan pakaian yang seragam tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ada saya juga di situ tanggal 11 sampai tanggal 20 seragamnya. Kemudian juga ada Bu Miftah dan eh, Pak Firmansah. Itu untuk tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 atau 31. Setiap bulan ini performnya ini berganti-ganti. Ini yang luar biasa. Ini sebetulnya adalah penampilan. Apa penampilan yang dikesankan di apa namanya di gambar ini? Ya, di gambar ini adalah bahwa ya sebuah organisasi yang kita berada di dalamnya itu betul-betul menandakan profesionalisme. Kemudian mempunyai tujuan dan juga visi dan misi yang jelas. Dan kemudian ada keterbukaan di situ. Kemudian juga di situ ada semangat-semangat yang diciptakan oleh Abi. Bagaimana dengan seragam ini kita menjadi lebih kompak ya, lebih kompak. Kemudian kerjasamanya juga lebih tulus seperti itu ya. Nah, inilah grooming sebetulnya. Inilah grooming ya. Namun di sini akan saya lebih rinci lagi grooming dalam 3 hal. Yang pertama itu haircut ya. Kemudian yang kedua nanti saya akan jelaskan juga bagaimana makeover dan juga bagaimana nanti saya akan jelaskan terkait dengan dress code ya. Ya. Nah, inilah dress code ya setiap bulan yang di uh, rencana apa dipakai ya oleh grup SSW di bawah pimpinan Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Tepuk tangan dong buat beliau berdua, luar biasa ya. Baik ya. Eh para peserta semua yang saya hormati ya. Apa sih itu grooming? Ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada gambar wajah cowok, wah, maco nih ya. Grooming ya itu merupakan penampilan seorang mulai dari bagaimana dia berpakaian, tutur kata, sopan santun, hingga cara bersalaman, cara duduk, dia berdiri dan berjalan. Ya, itu menurut apa namanya pakar ya Hari Yundiro ya. Ini mencerminkan bahwa orang itu bukan hanya kelihatannya keren gitu ya. Bukan hanya kelihatannya pakaiannya mahal ya. Sebetulnya pakaian juga tidak perlu mahal kalau kita lihat ya.
terjemahan dari grooming ini gitu. Kenapa? Di situ dikatakan bahwa pakaian, tutur kata, sopan santun, cara dia bersalaman, apakah dia bersalamannya cipika-cipiki atau dia cium tangan, ya kan? Cara duduknya dia, apakah duduknya dia itu bagaimana gitu, apa mengesankan sebuah kesombongan, itu juga di sini diperhatikan gitu. Cara dia berdiri dan berjalan, itu semua dalam satu pengertian grooming, yaitu penampilannya, ya. Nah, kemudian indikator standar grooming itu adalah standar dasar nih. Itu adalah sebuah kebersihan dan kerapihan diri, ya. Kemudian sikap ramah, mengucapkan salam, bahkan dia sopan dalam berbicara. Itu juga termasuk pengertian daripada grooming, ya. Menurut pakar Pak Darsono tahun 2011, ya. Nah, inilah yang disebut grooming. Saya lanjutkan, ya. Nah, grooming perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membangun personal branding. Apa branding kita? Branding kita adalah bagaimana PT, Best Corporation, yang di bawahnya ada SSW, ya, itu menjadi sebuah branding, ya. Kalau SSW di bawah PT Base ini brandingnya sudah kelihatan gitu, ya, sudah kelihatan seragamnya ada, ya, bahkan ada apa namanya, ada tanda ID card-nya, ya, semuanya itu disiapkan oleh Abi dan Umi, ya. Nah, grooming ini perlu juga ya agar penampilan kita ini prima dalam melakukan pelayanan sehingga dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kalau di kita kepuasan mitra, ya, dan menciptakan si mitra ini berdampak positif pada perusahaan. Apa positifnya? Dia tidak ragu, dia semangat, dia penuh harapan, dia menjadi orang yang loyal gitu terhadap perusahaan ini yang kita ada di dalamnya, ya. Nah, ini akan saya jelaskan ada 10 tips grooming untuk pria. Nah, ini untuk pria, nanti yang wanitanya menyesuaikan, ya. Baik, nih ya. Nih ya. Jadi yang pertama itu, ya, ada haircut namanya. Apa itu haircut, ya? Tipsnya kalau mau performanya bagus, ya, mau penampilannya oke, maka rambut kepala itu harus dirapikan, ya. Ya, karena rambut kepala ini adalah sebagian dan, ya, dari tubuh yang penting dan mudah diperhatikan orang gitu. Kalau rambutnya acak-acakan, kemudian gondrong, aut-autan, tidak keurus, wah, jelek nanti penampilannya gitu. Nah, rambut ini juga merupakan, ya, bagian tubuh yang mempengaruhi penampilan Anda, ya. Nah, ini juga ada juga yang namanya laki-laki itu ada yang jenggotan, ya, ada yang brewokan gitu, ya. Nah, ini juga jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan panjang tidak terurus. Tapi kalau di haircut atau dicukur dengan rapi itu, wow, tambah keren gitu. Maco gitu, laki-laki banget gitu, ya. Karena memang eh, kita ini laki-laki banyak tumbuh rambut di wajah, di jenggot, ya. Bahkan juga apa namanya, eh, di kuping, ya. Kemudian juga di apa namanya, di hidung gitu loh. Maka itu, ya, ini perlu diperhatikan, ya. Nah, agar, ya, eh, untuk melakukan grooming, ya, terhadap rambut, jenggot, ya, supaya eh, apa namanya, penampilannya lebih rapih, ya, dan mencerminkan penampilan yang luar biasa gitu, ya. Oke, baik, ya. Nah, kemudian, ya, ya, saya teruskan, ya, saya teruskan lagi, ya. Nah, yang kedua ini bagaimana kita rutin memotong kuku nih. Ya, kuku kadang-kadang suka panjang nih. Apalagi kuku tangan kiri itu banyak digunakan untuk, ya, untuk bersih-bersih gitu. Ya, ada jadi perlu, ya, kita itu untuk membersihkan kuku kita. Kita potong nih kuku kita.
Seperti itu ya. Nah, pria ya harus rajin menggunting kuku, termasuk kuku kaki ya. Yang terlalu panjang akan memberikan kesan yang kurang rapih. Ditambah lagi membiarkan kuku panjang tanpa perawatan dan membuatnya tumbuh menebal akibat trauma fisik terus-menerus membentur ujung dalam sepatu kita. Ini juga akan menjadi persoalan baru. Nah, sementara untuk kuku yang di tangan, potong dengan bentuk hampir lurus, Anda bisa menggunakan kikir kuku untuk memastikan bagian ujung kuku tidak terlalu tajam dan berisiko melukai kulit Anda. Apalagi yang namanya tangan kiri ini, wah, ini digunakan untuk bersih-bersih. Jadi harus jangan ada kotoran yang tertinggal di kuku tangan kita. Ini juga penampilan ini. Ya, coba kita lihat pakainya rapi, ganteng, tapi kukunya panjang, nggak enak dilihatnya, Bapak Ibu. Ya, baik. Yang ketiga untuk grooming yang namanya urusan rambut ini, ya, haircut, ini kita harus yang namanya keramas dengan baik. Nah, ini gambarnya nih ya. Gambarnya Ronaldo nih belakangnya nih. Ya. Nah, perawatan rambut adalah satu dari beberapa bagian penting dari grooming pria. Namun tak sedikit pria yang masih melakukan kesalahan saat keramas. Tujuan utama keramas kan sebetulnya menyingkirkan minyak dan kotoran dari kulit kepala, ya. Jika jika lebih memilih kita berhemat waktu keramas, nah sisa busanya itu jangan sampai menumpuk Bapak Ibu, ya. Nah, kondisi sisa dari eh, apa namanya dari sampo yang dipakai ini terlalu menumpuk, ya, itu bisa menjadikan sarang empuk bagi kuman. Makanya secukupnya saja Bapak Ibu, ya. Singkatnya, keramas kilat justru membuat rambut Anda semakin kotor. Harusnya pelan-pelan ya, dibersih-bersihkan dengan 10 jari gitu loh ya. Nah, hindari terburu-buru saat keramas. Selain itu, pilih sampo. Dari mana samponya? Dari PT Best Corporation tuh, yang dari Lapanaya Secret tuh, luar biasa tuh. Saya pakai itu ya. Makanya jadi bersih kepala kita ya. Nah, kemudian tidak perlu pakai sampo terlalu banyak, cukup tuangkan sebesar koin telapak tangan saja ya. Koin di telapak tangan kecil gitu seperti koin ya 1.000 perak tuh kan kecil tuh. Nah, selebar itulah ya, jangan banyak-banyak. Menuangkan sampo terlalu banyak justru berisiko meninggalkan residu sampo di kulit kepala sehingga menjadi tempat penumpukan kotoran. Ini yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Nah, yang keempat pakai produk styling rambut. Nah, style. Itu kan ada tuh gel tuh. Yang kalau kita pengen kaku rambut kita, kita pakai tuh untuk penampilan. Boleh tuh nanti kita pakai ya. Di award night nanti tuh kita pakai supaya rambut kita kelihatannya rapi gitu ya. Saat menggunakan style rambut ya, grooming pria ini semakin sedikit jumlahnya akan semakin baik pula hasilnya. Jangan banyak-banyak pakainya ya. Karena gumpalan besar gel ya atau pomade untuk rambut pendek, Anda bisa ada penumpukan bahan kimia nantinya di kulit kepala. Secukupnya saja. Ya, yang penting rambut itu bisa nurut gitu. Kita ke kiri, dia ke kiri, nggak balik lagi ke kanan. Kita main ke kanan, dia nggak balik ke kiri. Nah, itu pakai gel, Bapak Ibu. Ya, style namanya. Ya. Nah, ini bahan kimia yang menumpuk tersebut berisiko mengakibatkan ketombe, Bapak Ibu. Ya, gunakan produk seukuran koin kecil dan aplikasikan pada rambut lembab dari akar ke ujungnya. Ya, baik. Nah, yang kelima apa? Yang kelima ini, ya. Nah, yang kelima itu semprotkan parfum secukupnya. Ini dia. Ini produk kita yang luar biasa nih. Parfum kita kan banyak nih Bapak Ibu ya. Ya, ada beberapa varian. Ini dipakai Bapak Ibu ya. Ya, penampilan yang rapi dan bersih didukung pula dengan aroma tubuh yang menyenangkan. Oh, luar biasa. Apalagi kalau Abi lewat tuh. Oh, itu 10 meter, 15 meter baunya masih masih tercium Bapak Ibu. Oleh karena itu pastikan kita semua tidak melupakan parfum dari bagian grooming ya. Bila pakai parfum dari PT Best ya yang berbau kuat, semprotkan cukup 2 kali saja, set set gitu ya. Nah, semprotkannya kemana? Nah, sementara jenis parfum yang lebih ringan, Anda bisa menyemprotkan 3 kali. Semprotkan hanya pada leher, dada, serta titik-titik nadi tertentu ya untuk membuat wanginya lebih tahan lama. Tubuh yang harum itu penting Bapak Ibu untuk perform, untuk grooming penampilan. Ya, orang nggak mau kalau dekat-dekat dengan kita kalau kita
bau keringat, apalagi bau ketiak. Waduh, orang menghindar Bapak Ibu ya. Sedangkan kita ingin menarik perhatian mereka untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang mau kita sampaikan gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi kita harus wangi Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kalau berlebihan memakai parfum juga tidak disarankan. Terlalu bau juga nggak enak juga, ya. Tak semua orang menyukai Bapak Ibu wangi yang berlebihan Bapak Ibu. Nah, yang keenam apa? Nah, yang keenam ini ya tipsnya grooming ini yaitu merapikan alis. Nah, alis ini dirapikan Bapak Ibu, jangan jangan dicabut Bapak Ibu, dirapikan. Nah, ini ya. Nih, mungkin Anda berpikir bahwa alis itu adalah urusan wanita. Jangan salah Bapak Ibu, alis adalah salah satu fitur wajah paling penting yang bisa membantu Anda berkomunikasi lebih baik. Bentuk dan gerak alis ya dalam menyampaikan pesan ekspresi emosional sekaligus sebagai penanda proses pengenalan wajah Bapak Ibu. Jadi kalau alisnya panjang, kemudian juga terurai gitu ya, nggak karu-karuan, nggak disisir pula, itu juga kurang bagus ya. Bentuk alis yang rapi memberikan kesan bahwa Anda adalah orang yang bisa dipercaya dan pembicara yang baik dalam sebuah pertemuan. Grooming dengan merawat alis ya, ya hanya perlu menggunting ujung-ujung rambut alis, ujungnya saja, terutama jika alis Anda termasuk lebat dan tumbuh ke segala arah Bapak Ibu. Sisir kalau perlu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, nih, rapikan bulu hidung dan telinga. Wah, ini juga penting ya. Walaupun hidungnya lubangnya ke bawah Bapak Ibu, telinganya ke samping Bapak Ibu, ya. Ini penting. Kenapa? Karena sering bulu-bulu ini tumbuh di hidung dan di telinga. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, nah bulu hidung ini kalau kita penampilannya bagus, rambutnya rapi, kemudian bajunya keren mahal punya, wangi pula. Nggak taunya ada bulu hidung yang menjulur sampai keluar gitu. Rusak semua Bapak Ibu, ya. Nah, bulu di dua tempat ini ya adalah fitur fisik pria yang bisa tumbuh secara berlebihan. Jika terlihat berantakan, tentunya penampilan pria menjadi tak sedap dipandang mata. Atas dasar itulah tak ada alasan untuk melupakan bulu hidung dan bulu telinga dalam proses grooming pria. Sementara untuk bulu hidung dan telinga Anda tidak usah mencabutnya. Cukup digunting saja. Digunting, jangan dicabut karena ternyata di sini tidak disarankan untuk mencabut bulu hidung Bapak Ibu. Saya juga suka melakukan itu, tapi setelah baca ini ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Pasalnya mencabut bulu di area tersebut justru menyebabkan infeksi. Ya, Anda hanya perlu memotong ujung-ujung rambut yang keluar dari lubang hidung dan telinga sampai tidak lagi terlihat oleh mata Bapak Ibu. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah gunakan produk perawatan wajah. Nah, ini. Oh, ini buat cowok juga perlu nih. Kayak kemarin saya dapat tugas dari Abi untuk menyampaikan skincare. Karena cowok juga perlu, Bapak Ibu. Penampilan yang handsome gitu ya. Nah ini, kulit wajah yang terlihat kusam, berminyak, atau terlalu kering, tentunya dapat mempengaruhi penampilan Bapak Ibu. Belum lagi jika yang sampai mengira usia Anda jauh lebih tua dibandingkan fisik Anda gitu. Ya, nah ini sebaiknya dihindarkan karena kita adalah marketing Bapak Ibu. Dari mana? Marketing PT Best gitu. Ya, kita harus penampilannya harus handsome Bapak Ibu. Kalau yang wanitanya harus cantik, menarik gitu. Ya, rutinitas skincare dari PT Best ya untuk pria yang sederhana dan mudah seperti menggunakan pelembab minimal day cream, serum amoy spray itu dibawa Bapak Ibu. Ya, perhatikan terlebih dahulu jenis kulit Anda, kemudian Anda lebih menentukan rangkaian perawatan wajah pria yang sesuai. Nanti kita bahas di eh, di pembahasan selanjutnya di makeover nanti ya. Oke, yang delapan. Kan sudah ada 10. Nah, yang kesembilan, bersyukur dengan cara yang tepat Bapak Ibu. Nih, selama melakukan proses grooming, pria harus tahu cara mencukur kumis dan jenggot ya. Yang baik, ikuti tips di bawah ini saat mencukur, baik itu mencukur rambut di wajah maupun di area lain seperti di kemaluan kita. Itu juga kan ada bulu-bulunya. Itu harus dicukur dengan baik, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat Bapak Ibu. Ya, yang rapih ya, yang betul-betul aman dan tidak luka Bapak Ibu. Ya. Baik, ini juga perlu. Kenapa? Karena yang namanya kumis, jenggot ya,
brewok itu atau apalah namanya yang di wajah kita itu nampak kelihatan Bapak Ibu di penampilan kita Bapak Ibu. Nah, yang ke-10 ya, nih. Nah, ini tipsnya ini nih untuk supaya tidak luka ya. Basahi kulit dan rambut untuk membuka pori-pori, oleskan krim atau gel khusus ya untuk pengamanannya. Ya, biasa yang putih-putih tuh kalau di wajah kita tuh. Semacam apa? Semacam sabun gitu ya. Kemudian cukur mengikuti arah rambut tumbuh. Cukur menuruti arah rambut tumbuh. Kemudian bilas alat cukur atau pisau cukur setiap kali Anda selesai mencukur. Simpan alat cukur di tempat yang kering untuk mencegah bakteri yang akan tumbuh dan menempel di alat cukur kita Bapak Ibu. Nanti berkarat bahaya Bapak Ibu ya. Itu ya tipsnya ya untuk cukur yang namanya kumis, jenggot ya, brewok ya itu. Nah, yang ke-10 sekarang. Yang ke-10 apa? Yaitu perawatan gigi dan mulut Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita bicara dengan lawan bicara kita, bau mulut kita Bapak Ibu, ya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Ya memang sih yang namanya kita bicara itu ya terkadang ya 1 meter 2 meter itu terasa gitu. Ada bau tidak sedap dari mulutnya gitu. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Merawat gigi ya dan mulut ini adalah bagian dari grooming, ya. Yang tak kalah penting, ini beberapa tips yang wajib Anda juga lakukan untuk mendapatkan gigi dan mulut yang sehat. Ya, jadi sikat gigi itu ya minimal 2 kali sehari, pagi sama sore dengan pasta gigi fluoride misalkan seperti itu ya. Kemudian ganti sikat gigi Anda setiap 3 sampai dengan 4 bulan sekali. Kalau saya sih kelamaan ini gantinya mah saya kalau bisa sebulan sekali ini gitu ya. Kemudian bersihkan gigi dengan floss atau benang gigi ya untuk mencegah penumpukan bakteri di sela-sela gigi. Kurangi intensitas merokok dan minum minuman beralkohol. Rutin memeriksakan gigi ke dokter kalau sudah banyak flek-flek ya, apa namanya sisa-sisa makanan yang mengeras seperti apa ya, kuning-kuning itu. Nah, ke dokter gigi Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk menjadi gigi kita itu tidak cepat kropos Bapak Ibu. Itulah ya yang namanya grooming dari apa namanya tipnya 10 itu ya, termasuk haircut tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, saya akan eh, membahas yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, sebentar saya buka dulu. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu juga tahu ya. Bagaimana makeover ini? Nih ya. Nah, ini makeover ya. Oke. Nah, makeover ini adalah merubah Bapak Ibu ya. Merubah yang tadinya wajah kita kusam ya menjadi lebih glowing Bapak Ibu. Ya, ini makeover. Nah, makeover ini telah menerima sertifikasi halal dari MUI dengan nomor sertifikat sekian ya dan lisensi aman dari BPOM RI ya tahun 2021. Label halal yang ini yang sangat membantu konsumen khususnya konsumen muslim dalam memilih dan memutuskan produk halal mana yang dapat digunakan sesuai syariat Islam ya. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh oh gitu sebentar ya. Oke, sebentar. Ya, ya, ya. Bagaimana bisa ada keluar? Belum, itu di stop screen dulu aja Pak Hiril, di share ulang. Oh, oh di share ulang ya. Oke, sebentar. Jadi close dulu baru di. Oke, sebentar ya. Tadi nggak kelihatan ya, A ya? Ya, tadi masih slide yang sebelumnya. Oh, masih slide yang sebelumnya. Oke. Ini A kelihatan nggak? Oke, terlihat sudah. Oke. Udah ya, oke ya. Oke. Uh, para peserta webinar, jadi kita sekarang mau bicarakan terkait dengan makeover ya. Ya. Oke, ya. Nah, sebentar ya. Saya ke atas dulu. Nah, ini ya. Ya. Makeover ini bagaimana kita merubah
sesuatu menjadi lebih menarik Bapak Ibu ya. Jelas kelihatan ya ya? Ya, terlihat Jelas. Oke jelas. ya. Apa itu makeover? Ya. Ini. Bentar. Ya. Ah, makeover itu ya sesuai dengan apa namanya sertifikasi halal dari MUI, nomor sertifikatnya 0015 0010 68 0899 dan lisensi dari BP POM. Ini dilebarkan halal. Nah, halal ini sangat membantu konsumen khususnya kaum muslimin ya untuk memilih dan memutuskan produk halal mana yang dapat digunakan sesuai syariat Islam ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Ini hadis dari riwayat dari Muslim ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan hambanya untuk mempercantik diri, bermake up diperbolehkan selagi masih dalam batas-batas yang tidak melanggar syariat. Berikut merupakan syarat make up yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya, pertama, tidak boleh tabarruj namanya atau berlebihan. Jadi kalau pakai bedak itu jangan kelihatan tebal putih sehingga kayak apa ya? Kayak kayak topeng gitu. Nah, ini jangan berlebihan ya. Nih, tidak dibolehkan. Dan yang kedua, menggunakan alat dan produk yang halal. Rasulullah SAW bersabda, mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Mas'ud. Alat dan produk yang dipakai harus halal, baik secara kandungannya, cara mendapatkannya. Baiknya seorang muslim menggunakan produk yang sudah bersertifikat halal dan juga ber-BP POM. Alat yang dipakai juga harus halal seperti kuas make up. Lebih baik pilih kuas make up yang terbuat dari bahan sintetik ya. Alhamdulillah di PT Best kita ya apa namanya terkait dengan produk-produk kita banyak yang halal ya. Hampir semuanya halal ya. Yang ketiga, tidak memakai bulu mata palsu dan mencabut alis ya. Tadi bukan alis, bukan dicabut Bapak Ibu. Ya, digunting ujungnya Bapak Ibu, bukan dicabut ya. Nah, ini tidak boleh nih memakai bulu mata palsu dan mencabut alis. Telah dilanat wanita menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Wanita yang mencabut alis dan yang minta dicabut alisnya. Nah, wanita yang mentato ya dan minta ditato tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Menghapus make up, yang keempat menghapus make up yang tahan air sebelum berwudu. Salah satu syarat sah wudu itu adalah sampainya air wudu ke dalam kulit. Jika tidak, maka akan terhalangi. Bukan hanya wudu saja tetapi salatnya juga tidak sah ya karena make up tadi ya. Seorang muslimah hendaknya menghapus make up yang tahan air atau hanya menggunakan make up yang tembus dengan air. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita dalam makeover itu merawat kulit dan rambut agar tetap terlihat sehat gitu ya. Sebelum melakukan make up atau makeover, ya Bapak Ibu, pastikan dulu untuk menjaga kulit dan rambut tetap sehat. Selalu gunakan pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa untuk mengaplikasikan skincare dari PT Best Bapak Ibu yang luar biasa ya, agar kulit senantiasa terlindungi dari dampak buruk sinar matahari. Lalu juga rutinlah menggunakan hair treatment shampoo Bapak Ibu seminggu sekali ya agar rambut tetap terlihat berkilau dan sehat. Nah, merawat kulit ini sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu ya, bagaimana menggunakan skincare Bapak Ibu ya. Nah, skincare ini kalau menjaga kulit kita ya, PTBS ini sudah menyiapkan semua. Wah, luar biasa ini skincare ya. Bahkan sudah saya jelaskan tempo hari bahwa untuk produk-produk skincare ini para investor ini tertarik karena apa? Karena banyak omsetnya Bapak Ibu. Sampai satu hari itu mencapai 40 miliar Bapak Ibu untuk skincare ini ya. Luar biasa gitu. Nah, PT Best menyediakan itu. Kita sebagai marketingnya ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita wangi, bagaimana penampilan kita oke, gitu ya, rambut kita oke, perform kita oke, bagaimana kita bisa jadi marketing yang baik ya. Nah,
Kemudian produk kita luar biasa gitu. Makanya kita memasarkan produk-produk kita dari PT Best ya itu mudah-mudahan mudah gitu ya. Nah, perawatan kulit ini dari mulai apa? Dari mulai bagaimana kita mencuci muka kita dengan sabun, ya. Sudah disiapkan oleh PT Best. Kemudian setelah itu kita pakai mungkin pakai apa namanya? Pakai peeling, ya, untuk mengangkat wajah apa namanya? Kotoran-kotoran bintik-bintik hitam di wajah kita atau kita menggunakan yang namanya serum Glemaur ya kan supaya terangkat itu. Setelah itu kita cuci lagi. Kemudian setelah itu kita pakailah yang namanya serum, ya kan? Setelah itu kita pakai lagi kalau siangnya day apa namanya? Day cream, malamnya pakai night cream. Wah, luar biasa. Ada semua Bapak Ibu. Ada semua. Sampai betul-betul wajah kita tuh glowing gitu Bapak Ibu, ya. Nah, inilah yang bagaimana kita bisa merubah wajah yang tadinya kusam, kita make over gitu menjadi glowing Bapak Ibu. Nah, kemudian nih, yang kedua, nah ini kita mengubah gaya rambut. Nah, ini Anda tidak harus ke salon ya. Anda bisa mengubah gaya rambut dengan model yang berbeda dari biasanya. Jika sehari-hari tampil dengan rambut lurus, cobalah untuk mengubahnya ke gaya yang nyaman jika memakai jilbab Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita banyak yang pakai jilbab nih ya. Kadang-kadang kalau pakai jilbab rambutnya panjang juga gerah Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan saja. Nah, kemudian makeover yang kedua, yang ketiga ya, ini mengubah riasan wajah. Nah, ini seperti ini ya. Selain gaya rambut, ubahlah pula cara merias wajah yang selalu kamu lakukan. Jika kamu selalu tampil natural ya di semua acara, jangan cemong begitu, jangan berlebihan gitu. Sesekali coba tampil berani dengan make up yang sedikit tebal. Bold itu agak tebal sedikit lah, agak kelihatan gitu ya. Tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Anda bisa memulainya dengan memakai lipstik merah yang sudah disiapkan oleh PT Best ya, atau yang warna sedikit gelap. Wah, lipstik juga ada di PT Best, luar biasa. Pokoknya apa Anda mau ada gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, menggunakan cat kuku juga bisa meningkatkan percaya diri. Nah, tapi ingat cat kukunya yang bisa tembus air supaya wudhunya tidak terhalang Bapak Ibu ya. Nih dijelaskan di sini ya. Gitu. Sebentar. Tak hanya wajah, rambut atau cara berpakaian yang perlu diperhatikan untuk mengubah penampilan, kuku yang cantik pun bisa meningkatkan percaya diri. Lakukan perawatan kuku di rumah sebaiknya 2 kali seminggu misalnya agar tetap terawat. Lalu aplikasikan warna-warna cat kuku yang kamu sukai dan jika ingin lebih kreatif, luangkan waktu untuk mencoba beberapa eh, produk-produk yang eh, bisa digunakan. Oke. Nah, yang kelima nih Bapak Ibu ya, mengenakan warna baju yang cerah atau bermotif Bapak Ibu. Warna baju juga mempengaruhi penampilan. Tak ada salahnya ya Anda mulai sekarang ya, apalagi di tahun baru, apalagi besok mau award night tanggal 4 Februari 2024. Jadi coba mengenakan pakaian dengan warna-warna yang terang, motif-motifnya juga menarik ya. Kombinasi warna atau motif yang tepat bisa meningkatkan ya. Di sini disebutkan ada hormon endorfin ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, itu terkait dengan makeover Bapak Ibu. Kita bagaimana merubah uh, wajah kita menjadi lebih baik, lebih glowing, merubah bagaimana penampilan apa namanya cara berpakaian kita yang cerah juga itu juga disarankan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita coba cerita terkait dengan apa namanya? Sebentar ya, saya coba buka dulu. Saya buka dulu ininya, share-nya. Oke. Ya. Nah, ini sekarang yang ketiga, saya akan membahas terkait dengan dress code. Apakah gambar slide-nya terlihat, Bapak Ibu? Cukup jelas suara saya juga? Ya, oke Jelas, ya. jelas. Malang Ya, jelas. oke. Ya, alhamdulillah. Ya, ini namanya adalah dress code, Bapak Ibu. Ya. Nah, apa itu dress code?
Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini. Dress code itu aturan atau cara berbusana Bapak Ibu atau berpakaian. Kita lihat gambar di awal tadi bagaimana Abi dan Ubi berpakaiannya luar biasa. Menarik sekali gitu ya. Siapapun yang melihat wah, profesional, kemudian wibawa, karismatik seperti itu ya. Nah, pakaian seperti halnya ya aspek penampilan fisik ya memiliki makna sosial dengan aturan dan penerapan yang berbeda. Tergantung pada keadaan dan kesempatan apa kita pakai dress code itu harus tahu tuh ya. Jangan pergi ke makam pakai dress code-nya dress code pesta. Itu kebalik Bapak Ibu ya. Jadi harus hati-hati ya. Harus tahu situasinya. Nah, konsep dari dress code adalah jika orang diharuskan berpakaian dengan cara tertentu, maka mereka akan lebih cenderung memperlihatkan sikap yang lebih serius dan profesional. Oleh karena itu, peraturan dalam berpakaian mudah dijumpai di beberapa instansi, misalnya kantor, sekolah, ya, kemudian di pertemuan kita, ya, di seminar bisnis syariah seperti itu ya. GSS seperti itu. Kita pakai dress code yang apalagi besok nih ya, World Night pakai yang wah, dress code-nya yang itulah artinya yang cetar membahana, cetar membahana. Supaya begitu mata melirik sedikit langsung menatap gitu. Oh, berarti ada warna-warna ya atau ada cahaya-cahaya yang membuat mata kita berhenti sejenak. Nah, itu pakai seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian semakin hari banyak jenis dress code yang bisa kita jumpai di beberapa acara tertentu. Namun ada 10 kode berpakaian paling umum diterapkan di antaranya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini coba saya akan jelaskan nih ya. Dress code nih. Contohnya nih. Nih. Ada dress code casual Bapak Ibu ya. Dress code saya cocok untuk kegiatan yang tidak terlalu formal. Pakaian yang dipilih juga biasanya lebih santai, nyaman, dan tidak terlalu kaku sehingga cocok untuk acara hangout, liburan, atau acara santai lainnya. Nah, seperti ini nih. Ini santai Bapak Ibu ya. Agak santai. Ini dress code casual. Kemudian ada dress code casual formal. Nih, seperti ini nih tuh, agak formal sedikit ya. Jadi casual formal adalah salah satu dress code yang menggabungkan unsur gaya casual dan formal. Gaya ini biasanya dipilih untuk acara penampilan yang formal namun tetap ingin terlihat santai dan tidak terlalu kaku Bapak Ibu. Kemudian ada dress code formal. Lupakan soal gaya. Nah, formal adalah lawan dari gaya. Anda dituntut untuk tampil rapih dengan kemeja atau blazer yang dipakai untuk menghadiri sebuah acara ya, sifatnya resmi dan lebih agak kaku. Nah, seperti ini ya. Kayaknya keren banget gitu. Performnya kayaknya betul-betul perfect gitu ya. Kemudian ada juga dress code cocktail. Nah, dress code ini dipakai untuk pesta dan acara sosial yang diadakan pada malam hari. Pria diharuskan untuk mengenakan jas bisnis, sedang wanita diwajibkan memakai gaun pesta. Ya, gaya berpakaian tersebut bisa menambah kesan elegan sehingga cocok bertemu relasi. Nah, seperti apa? Seperti ini. Ya, gambar seperti ini. Kemudian dress code smart casual. Ya, ditemukan di kantor yang tidak memiliki aturan seragam nih atau tempat-tempat di mana orang tidak ingin berpakaian secara formal. Nah, seperti ini tuh, santai. Pakai jeans lagi, pakai jas, pakai jeans, pakai kaos. Casual namanya itu. Ada juga dress code black and white. Dua warna ini adalah pilihan kontras paling aman. Dress code black and white sering ditemukan pada acara pesta malam hari. Ini dia tuh, keren ya. Kalau dia pakai dasinya dasi kupu-kupu namanya toksido apa namanya ya. Oke, lanjut ya. Ini ada dress code informal. Berbeda dengan formal, dress code satu ini sifatnya tidak kaku namun penggunanya tetap terlihat sopan. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Tuh ya. Ini namanya dress code informal ya. Oke, saya lanjut ya. Dress code casual chic ya. Nah, ini casual chic menggabungkan dua gaya berbeda. Namun pada hakikatnya kedua dress code ya antara casual dan chic ini bisa menyatu satu sama lain ya. Lebih feminin dia. Nah, kayak gini nih ya.
kayaknya keren banget gitu. Nah, itu dress code tuh. Biar kita tahu aja nih. Dress code relax bisnis ya. Biasa disebut sebagai bisnis casual. Dress code satu ini lebih santai ya daripada dress code formal atau bisnis formal. Jenis baju yang perlu dihindari seperti kaos oblong, bawahan pendek dan penggunaan pakaian yang ketat itu dihindari. Nah, gambarnya seperti ini tuh ya. Celananya apa? Sepatunya coklat ya. Kemudian celananya biru, bajunya hijau, jaketnya warnanya apa tuh? Krem. Nah, itu tuh dress code relax business tuh, ya. Oke. Saya lanjut ya. Dress code suit and tea sesuai dengan namanya, kode berpakaian suit and tea mengharuskan kamu, Anda atau tamu undangan untuk hadir dalam balutan jas dan dasi. Gaya berpakaian ini sering dijumpai di acara besar Bapak Ibu, seperti penghargaan, charity, ala sosialita, atau bahkan ya bagi para staf di sebuah event kelas tinggi Bapak Ibu. Seperti apa? Nah, seperti ini. Tuh. Ya, jadi dasinya dasi kupu-kupu Bapak Ibu, ya. Nah, tadinya ya Abi juga pengen acara What Night nih pakai dasi kupu-kupu, tapi teman-teman banyak maunya pakai dasi yang panjang ya. Ya nantilah ya kita ikuti arahan Abi untuk acara What Night ya tanggal 4 Februari 2024 ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik dari ketiga yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana sih cara kita menentukan dress code yang tepat ya? Ketahui tingkat formalitas dari acara ya. Ya, penting untuk menentukan tingkat formalitas acara sebab beberapa acara perlu dress code yang lebih formal daripada kegiatan lainnya gitu. Kemudian gunakan outer sebagai opsi, menambah aksesori dan pakaian luar juga penting. Setelah menentukan gaya dari dress code, tambahkan pilihan lain terutama dalam hal pakaian luar dan aksesoris. Pakaian outer dapat melengkapi cara berpakaian yang sudah ada dan menambah variasi pada outfit. Beberapa item fashion memang bisa diperbolehkan dalam kode berpakaian, termasuk jas dan blazer, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah dress code yang tepat. Kemudian pilih sepatu yang tepat. Nah, ini juga sepatu kalau mau bisnis tuh kata Abi itu harus sepatu yang berhak. Nah, pada umumnya kebanyakan aturan dress code acara akan mengharuskan adanya panduan mengenai jenis alas kaki yang diperbolehkan. Ya, hal ini mencakup persyaratan untuk mengenakan jenis sepatu tertentu seperti penggunaan sepatu boots atau sneakers. Yang keempat, tentukan pakaian nyaman. Fashion bukan hanya sekadar bagaimana baju bisa keren. Dengan memilih baju berkualitas, Anda bisa merasa nyaman sepanjang acara berlangsung. Nah, faktor nyaman ini bisa dilihat dari bahan. Misalkan bahannya jangan yang plastik Bapak Ibu bajunya. Jangan yang bahannya gerah gitu loh. Ya. Nah, kemudian pakai bahan yang baik, pakai bahan yang mudah sekali masuk udara gitu. Kemudian penggunaan dan tingkat keawetan dari pakaian itu sendiri Bapak Ibu. Jangan di suatu tempat ya, begitu kita melangkah sobek Bapak Ibu. Karena apa? Karena apa namanya? Bahannya tidak bagus gitu, ya. Ini juga diperhatikan Bapak Ibu. Itu adalah dress code yang tepat ya. Nah, kemudian yang kelima, kenali lokasi acara. Nah, yang tadi saya sampaikan ya. Pesta ya jangan pakai pakaian kuburan gitu loh. Ya. Ini harus betul-betul penempatan yang tepat gitu. Ya kalau ke musola mau sholat masjid berjamaah jangan pakai kaos yang bacanya di belakangnya ada tulisan gitu ya, pakai pakaian sholat gitu, pakai pakaian ibadah Bapak Ibu, sesuaikan ya. Dress code juga didasari di mana acara berlangsung ya, selain dari faktor lokasi sebetulnya ya waktu acara juga berpengaruh dalam penentuan dress code agar semua yang terlihat dalam acara tetap merasa nyaman Bapak Ibu ya. Waduh, kalau kita sholat di depannya ada kaos ya bertuliskan, waduh, yang tidak terganggu sholat kita Bapak Ibu. Nah, termasuk juga di acara ya SBS Bapak Ibu. Pakai Bapak Ibu sebagai orang bisnis dress code yang disesuaikan dengan profesional dari bisnis yang kita jalanin gitu.
bisnis kita di PT Best ini itu miliaran Bapak Ibu angkanya. Ya, kita tinggal jemput dan jemputnya harus pakai yang betul-betul pantas gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, kalau kita sholat tidak memakai baju sholat atau sembarangan kita pakai, itu menghadap Allah Bapak Ibu. Menghadap Tuhan yang Maha Pencipta. Masa kita menggunakan pakaian seadanya yang apa namanya yang tidak pantas gitu. Ya, menghadap manusia aja kita malu dengan pakaian yang tidak pantas, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ibadah Bapak Ibu. Ya, ini tolong diperhatikan. Jadi, bagaimana cara menentukan diskon yang tepat? Nah, yang kelima itu ya, itu lihat ini acara apa sih gitu. Ya. Gitu. Lihat suasananya, lihat lokasi acaranya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya terkait dengan grooming Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu ya. Nah, yang mudah-mudahan juga kita bisa menyesuaikan ya. Nih kita lihat nih, tadi kan sifatnya pribadi Bapak Ibu ya. Kalau kita coba lihat ini tuh ya, ini lihat seragamnya sama semua ya. Yang cowoknya pakai dasi warna merah. Ini kan keren Bapak Ibu ya. Keren ini SSW. Ini luar biasa ini ya. Jadi secara organisasi ya kita sudah tepat di tim yang Abi Masturi dan Umi Elis bina ini ya, bahwa yang namanya grooming penampilan diri sebagai person maupun sebagai organisasi ini sudah apa namanya sudah memenuhi syarat gitu untuk bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini di bisnis syariah ini gitu. Kita lihat tuh teman-teman semua luar biasa ya, bagaimana mereka semua seragam ya, satu tujuan bersama. Habis suruh ke kiri semua. Kenapa? Karena lihat dari pakaiannya udah seragam Bapak Ibu. Ya, udah perform gitu. Ini yang perlu jadi perhatian kita semua gitu ya. Baik, uh, sudah semua saya jelaskan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini terinspirasi ya. Assalamualaikum Abi. Abi ada di pertemuan ini masih sempat Abi. Waalaikumsalam. Ini sedang di press ini Alhamdulillah. dari Mudah-mudahan Istanbul menuju Bursa. Alhamdulillah. Abi sehat-sehat aja Bi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Nah inilah yang kita bahas pada kesempatan malam ini ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua ya bahwa yang namanya grooming itu ya perlu ya untuk sama-sama eh, kita berpenampilan sebagai orang, sebagai marketing sebuah perusahaan, ya, di mana kita ada di PT Best Corporation dengan produk yang begitu banyak, kita harus betul-betul menjadi marketing yang betul-betul bisa menarik perhatian, ya, yang tidak luput dari bagaimana penampilan kita, bagaimana sopan santun kita, bagaimana apa namanya cara kita berjalan, cara kita uh, berbicara, itu semuanya Saya kemarin terangkum dalam grooming gitu. tiba-tiba kayak Ya, gitu tuh, aduh. tadi sudah saya jelaskan di haircut bagaimana penampilan rambut, bulu-bulu semua. Kemudian bagaimana kita merubah yang tadinya kusam menjadi glowing yaitu makeover, bagaimana kita pakai berpakaian, kita tahu tempatnya di mana nih. Oh, di SBS kita harus pakai jas, kita harus pakai dasi. Nah, sudah diatur tuh sama Abi, luar biasa gitu. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana kita bisa lebih profesional ya untuk menuju kesuksesan bersama. Ya mudah-mudahan Abi juga sehat, Umi juga sehat, kita bersama-sama kompak selalu ya. Karena apa? Kita niatkan bahwa bisnis ini adalah ibadah. Bagaimana ibadahnya? Kita membantu orang-orang di sekitar kita itu lunas hutang bebas riba. Ya menghindari ya ayat Allah yang dikatakan bahwa riba itu haram, kita hindari itu. Gitu. Kita tolong mereka. Kalau kita sudah berniat untuk bagaimana bisnis kita jalan ini adalah ibadah, insya Allah
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahala ibadahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Febrianti Zulfina. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya kurang terdengar Ibu Febri. Tidak terdengar di Malang. Senyap. Kalau ini kedengeran? Ya, terdengar. Ya. Terus sip, mantap, Jos. 55. Baik, terima kasih kepada Pak Khairil Anwar sudah menyampaikan materi mengenai grooming. Sangat jelas, kemungkinan ada yang ingin bertanya atau ada masukan mengenai grooming atau makeover atau mengenai haircut dan dress code. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari siapa, Pak? Dengan Pak siapa? Halo? Wah. Pak, suaranya belum dibuka, Saudara. Nah, Suaranya jangan di-mute, Pak. Mic-nya dibuka. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Daha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi. Diberkahi oleh Allah semuanya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Silakan. Menjadi wasilah mitra. Ya, mudah-mudahan di barisan komunitas SSW. Saya mau bertanya nih Pak mengenai tadi GC ya. Ya. Jadi Suaranya putus-putus, Pak. Kita belum Suaranya hilang. Suaranya putus-putus padahal. Putus kayak manusia planet. Untuk ini kan menyangkutnya syariah. Untuk di kepala itu peci kan, Pak? Oh ya. Di kepala tidak disebut tidak di DC itu. Oh, tidak peci disebutkan atau dress apa code gimana mengenai gitu peci. kira-kira. Mohon. Peci ya. Ya. Oh ya. Ya, jadi untuk dress code mengenai kopiah ya itu tidak disebutkan. Itu gimana? Silakan. Ya, baik Pak Daha. Saya udah nangkep nih. Apa namanya? Sebentar ya. Saya udah nangkep pertanyaan dari Pak Daha. Nah, jadi kalau bagaimana rambut itu kalau kita pakai peci, Pak, gitu ya. Nah, memang di apa namanya? Di sini juga kan saya jelaskan tadi seperti orang wanita pakai jilbab, Pak. Itu kan sama juga penutup kepala juga. Abi juga tuh keren, Pak Abi. Wah, saya ngelihat Abi tuh pakai peci terus tuh keren, Pak. Bener. Itu apa namanya identitas dirinya itu justru kelihatan. Oh, Abi itu luar biasa gitu. Ya, artinya apa? Artinya pakai peci pantas dilihat, warna-warni gitu. Cocok dengan jas yang dipakai gitu, dengan dress code yang dipakai. Nah, memang kalau misalkan dia pakai peci, Pak, ini rambutnya jangan gondrong, Pak. Rambutnya tuh mesti tipis, Pak. Supaya nggak gerah gitu loh. Wanita juga begitu. Kalau misalnya dia pakai jilbab, rambutnya juga kalau panjangnya terlalu panjang, tebal, panjang, ya gerah juga dia pakai itu. Seperti itu sih, Pak. Nah, namun tadi saya jelaskan bahwa rambut itu cukur yang rapi. Kalau pakai peci, Pak, itu masih kelihatan, Pak. Di atas kuping itu masih kelihatan rambut, di belakang masih kita kelihatan rambut itu. Kalau nggak rapi, Pak, Bapak pakai peci tetap kelihatan nggak rapi, Pak. Pasti nonjol dia di luar peci itu, gitu pada.
Ya, Siap. seperti itu Pak ya. Oke Pak, Oke, makasih Pak. terima Makasih kasih. Pak Daha. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih Pak dilanjut. Daha. Ya. Ya. Suaranya hilang. Ini ada Dicopot. suaranya. Ya, ada. Ada. Jelas Ada. ya? Jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Daha atas pertanyaannya. Ini juga Iya, di terima kolom. kasih, Umi. Ya, sama-sama. Di kolom chat Ya. ada yang nanya nih seperti ini. Hmm. Bagaimana pakaian baju nasional budaya Indonesia, misalnya songket atau pakai blangkon, Pak Khairil? Songket pakai belangkon ya. Dari siapa nih yang Dari nanya Ibu nih? Armawati, Oh, Bu Arma, Bu Bu dosen. Dokter, Bu Ya. Dokter ya. Pakai songket, pakai pakaian daerah ya. Iya, pakai pakaian daerah. Nah, ini kan sebetulnya tadi cara menggunakan dress code itu, ya kan? Itu kan harus tahu di mana tempatnya gitu. Kan kalau pakai pakaian daerah, ya kan? Itu kan tentunya mungkin di situ dia ada acara tertentu, kan seperti itu ya. Nah, harus disesuaikan. Nah, kalau pakaian daerah itu saya pikir nggak ada masalah kan. Itu kan sebetulnya kan juga pakaian nasional ya, yang sudah resmi sebetulnya, yang menurut apa namanya, menurut ke daerah, semua negara tuh punya pakaian daerah masing-masing gitu. Tapi memang yang saya jelaskan di sini yang sifatnya umum gitu, untuk acara-acara sifatnya kantor, organisasi, ya diajarkan di sini. Tapi kalau yang menggunakan pakaian daerah, tentunya kalau pakaian daerah itu bisa disesuaikan menjadi pakaian nasional gitu, ya. Misalkan gini Bu Arma, ini ada orang Irian Jaya pakai pakaian daerah, ya pakaian daerah seperti itu hadir di pesta acara, ya, yang sifatnya itu resmi. Nah, ini juga kan jadi masalah gitu, ya. Nah, makanya saya ceritakan yang sifatnya umum gitu. Ya, kita menyesuaikan ya untuk yang sifatnya umum. Tapi kalau pakaian daerah itu pantas dilihat, kemudian tertutup, ya, kemudian juga apa namanya, rapi, ya, handsome, cantik. Saya pikir masuk di grooming itu penampilan. Karena pede dia dengan menggunakan pakaian itu, Bu Arma. Seperti itu sih Bu Arma yang perlu saya sampaikan. Makasih Bu Arma, seperti itu Bu Arma. Ya, ya seperti sekarang ini Pemda DKI ya. Setiap hari Jumat itu pakaian daerah DKI Jakarta. Ya, Pakaian pakai noni batik. sama abang gitu ya. Seperti di Betul. Jawa juga ada pakaiannya blangkon sama baju Jawanya Betul. gitu. Untuk pegawai Betul. negerinya itu ya, Pak ya. Betul, Ya, betul. seperti itu. Iya. Memang ada hal-hal tertentu untuk memakai satu pakaian adat, seperti kita menghadirkan acara pernikahan juga bisa kita pakai adat, karena biasanya acara pernikahan pengantinnya pun pakai pakaian adat gitu. Ya, Disesuaikan aja sih ya. betul, betul. Karena itu sudah ada aturannya bahwa harus pakai batik hari Kamis itu di Pemda DKI. Ya udah pakai Ya. batik, itu kan pakaian nasional. Ya. Nah, kemudian mungkin di daerah lain pakai apa gitu kan. Ya, silakan gitu. Yang penting rapih, kemudian enak dilihat gitu loh. Ya, pantas ya, dan kelihatan menarik seperti itu. Itu sih. Ya, lanjut. Baik, makasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penggunaan Waalaikumsalam. dasi, ideal tinggi atau panjangnya dasi, ke celana ukurannya apa atau berapa sentimeter? Atur Ya, nuhun, Pak ya. Surji. Pak Surji, ya, Pak Surji. Kalau kalau dasi itu sebetulnya saya juga dikasih tahu sama Abi kemarin tuh. Jadi dasi itu ya sebaiknya itu sejajar dengan apa namanya, kepala kepala dari gesper ya. Jadi gesper ya itu kan ada segi empat dia. Nah, dasinya itu pas di garis bawah dari kepala gesper tersebut gitu.
gitu. Itu kalau mau menggunakan dasi. Jadi jangan menjulur ke panjang ke bawah atau jangan di atas gitu. Ya, yang pas itu adalah di garis bawah kotak segi empat dari kepala gesper gitu. Nah, pakai jas itu kata Abi juga memberikan masukan ke saya kemarin. Kalau pakai jas itu juga harus sama panjangnya dengan tangan. Jadi kalau tangan kita sifat apa namanya sikap siap gitu, ya siap gerakan gitu, tangan kita lurus ke bawah. Nah itu jas itu harus ada di ujung jari telunjuk kita. Jangan di atas telunjuk, jangan di bawah telunjuk gitu. Itu kalau pakai jas seperti itu. Itu sih Pak Surji, ya. Begitupun pakai dasi tadi, jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek begitu. Ukurannya di bawah garis kotak kepala dari gesper, Pak. Itu Pak Suji. Kan Pak Haji, kalau ngelihat anaknya Pak Adi itu yang kecil, ya kan lucu kan kalau panjang gitu. Iya. Tapi kan kalau orang dia iya itu lucu-lucuan aja Pak. ya kira-kira gitu deh. Oke Pak Suji, Makasih. makasih Pak Suji. Makasih. Oke. Lanjut. Lanjut. Silakan ada yang mau bertanya lagi kah? Ini ada dari Pak Heru di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khairil, saya suka pakai gamis panjang, lalu pakai jas. Kalau untuk acara resmi overnight, cocokkah untuk pakai kostum seperti itu? Iya. Nah, Pak Heru ya. Ya. Itu sebetulnya kan banyak yang menggunakan itu. Abi juga pakai, tapi handsome, keren, gak ada masalah itu, ya. Artinya itu ada nuansa Arabnya, ya kan? Ada nuansa Eropanya pakai jas gitu. Tapi memang kalau kalau Abi pakai kayaknya enak banget lihatnya gitu. Saya juga pengen tuh kayak Abi pakai gitu, pakai gamis terus pakai jas gitu kan, keren itu, ya kan? Gitu. Jadi karena ini bisnis kita bisnis syariah, ya masuk gitu, pakaian Abi itu masuk gitu. Oh ada gamisnya, oh ini berarti menunjukkan kesariahan gitu kan. Oh Abi juga pakai peci ya kan, itu juga menunjukkan apa namanya Muslim seperti itu karena ini bisnis syariah gitu. Jadi bagi saya sih sebetulnya kalau terlihat menarik ya kan, terlihat padanan warnanya antara jas yang dipakai dengan baju gamis yang digunakan itu warnanya serasi, menarik itu. Menarik gitu Pak Heru gitu. Silakan aja Pak Heru ya gitu. Yang penting adalah penampilan itu menarik Pak. Menarik kemudian juga cocok dengan acara yang dilaksanakan ya. Tetapi kalau untuk What Night itu Abi sudah sampaikan bahwa kita laki-laki mau pakai jas. Nah, kalau yang wanita Umi, Elis juga sudah menyampaikan gambar-gambarnya tuh ya. Pakai gaun muslimah yang warnanya apa namanya? Ada apa ya? Kalau dilihat tuh ada sinar-sinarnya gitu loh. Bersinar gitu loh. Ada Ya, mengkilap-kilap gitu loh. ada Nah, seperti glitternya. itu. Ada glitternya Bling seperti bling itu. bling bling. Bling 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 bling. Bling 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 ya kan. Supaya begitu mata memandang langsung berhenti gitu. Kenapa? Karena menarik, Pak. Biasanya begitu. Kalau yang Assalamualaikum menarik Abi. mata kita suka Ih, berhenti. ada Abi. Ya, keren. Abi, Ya, Abi hadir Abi. Makasih Abi. ya di sini ada tambahan juga Ya, dari Abi. ya, Untuk warna kos ya. kaki disesuaikan dengan warna sepatu. Terus Oke. gamis pakai jas banyak dipakai oleh orang-orang Muslim modern seperti Turki. Seperti itu. Ya, 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 ya. Ya yang penting nyaman aja ya. Kita pakai nyaman dan kita merasa cocok, pantas. Itu enak dipandang, silakan aja sih ya. Amin. Seperti itu. Sip deh. Silakan Bapak Oke, Ibu. lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberikan masukan? Cukup, Mi. Cukup. Ya, silakan. Siapa lagi?
Ada Cukup. lagi yang mau bertanya? Apa Kayaknya sudah sih jelas? udah pada persiapkan ya, udah pada persiapan untuk acara award night-nya ya. Fortnite, Iya, iya. dipersiapkan Mudah-mudahan bajunya, sepatunya, bisa juga disesuaikan dengan pasangannya. amin. Kita udah nggak sabar nih. Kita Betul, udah saya nggak juga nggak sabar. sabar, Pak, betul. Pengen Iya, cepet-cepet 4 Februari, jadi Iya. ya kan? Kita pengen Iya, unjuk kita pengen unjuk gitu apa ya? lihat tuh. Unjuk unjuk penampilan maksudnya, bukan iya, unjuk kekuatan. unjuk baju apa? Ya, Bajunya untuk baru. penampilan lah nih. Iya, benar-benar. Ya, dan Iya. kayak tadi secara untuk seperti ibu-ibunya bermake up-nya pun juga jangan terlalu over ya tadi. Untuk bermake Dari up-nya sini kita disesuaikan juga itu. dengan kulit wajah kita dan warna kulit wajah. Iya, Jangan yang pasti gitu. tadinya warnanya coklat atau agak hitam mau putih. Nanti ya itu tadi bisa jadi kayak topeng jadinya wajah kita. Jadi Iya, Bu disesuaikan Febri. kalau kita mau cantik tidak harus berlebihan, tidak harus over. Yang penting kita Eh, dilihatnya enak, good looking gitu. Good looking, Ibunya betul Bu pasti Febri. cantik-cantik karena biasanya Mm-mm. enggak dandan, tahu-tahu dandan biasanya lebih panglingin gitu. Seperti itu. Panglingin. Siapa ya gitu. Bisa-bisa nggak Iya, kenal ini lanjut. siapa ya? Hmm, Apalagi nanti Bu betul. Marlia nih, ini Bu Marlia gitu. Luar Cantik-cantik biasa. semuanya ya kan? Kebayang deh. Iya. Ada Pak Zamroni. Wah, keren dah. MC kita luar biasa Iya. ntar tuh. Cetar Apalagi Nggak ada mudahan yang lah bisa pokoknya. ngalahin gantengnya Pak Khairil, emang luar Ya, biasa. saya Pak ganteng tapi Bapak Zamroni lebih sudah ganteng nggak lagi. sabar nih. Pak Iya, Zamroni iya nggak nih. sabar. Lanjut, Kayaknya lanjut. Ada Ada lagi? lagi Pak Kotop tuh kira-kira yang Arijal. mau bertanya untuk mungkin persiapan nanti di award night, mau nanya-nanya kalau pakai baju ini kira-kira boleh nggak atau bisa nggak gitu. Atau ada mungkin ternyata ada yang pakai jeans gitu. Jangan sampai pakai Wis. jeans ya gitu. Apalagi bapak-bapak nih jangan pakai jeans karena itu Iya, acaranya formal iya, ya. Jadi iya. harus pakai celana bahan, pakai Betul. jas, pakai celana bahan. Jangan pakai jas, bawahnya jeans Iya, gitu. siap. Oke, kalau nggak ada lagi, Ya gimana? Assalamualaikum dari Pak Heru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara Waalaikumsalam. Untuk acara dandan di salon cantik ala pengantin cocokkah? biasanya kalau di salon itu Pak bisa menyesuaikan Bapak maunya apa. Bikin dong Iya. saya ganteng, wah pasti disiapin Pak. Oh, kalau Eh, ibu-ibunya bikin dong saya cantik, pasti disiapin. Memang tempatnya di situ, di salon ini. Muak, muak. Muah. Makeup artist. Jangan Pak mau Ji, cantik begini kok. Ya siap. saya mau nanya lagi nih. Ya. Ya, kita kan kalau kalau din- dinner ya, dinner gitu. Nah, terus kan kita kan dihadapkan pada pada apa ya? Piring lah, piringnya Ya, satu ya. set. Nah, ini Hmm. kayaknya juga kita perlu belajar dan praktek nih. Bagaimana Hmm. menyimpan sendoknya, Hmm. garpunya, terus celemek itu apakah disimpan di atas paha? Jangan-jangan kita nggak tahu disimpannya di kerak gitu ya. Ini repot juga nih, ya kan? Nah, mungkin yang usul lah usul. Eh, Selasa depan tuh kayaknya perlu juga itu. Ya. Ini biar Itu jangan table ya manner maaf, Pak maaf. Saruji. Pak Ya. Ustadz Surji itu table manner. Iya. Bener sudah.
Iya, table manner. Ada orang yang khusus biasanya itu. Heeh. Itu satu Nah, satu itu apa? Satu ya sesi artinya itu, satu sesi tersendiri. Iya, ya kita 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 belajar semua lah ya. Namun jangan sampai juga karena kita kan pasti kan ada tamu gitu ya. Nah, di hadapan tamu juga bagaimana kita menjadi seorang apa ya intelektual lah gitu bahwa wah kita udah matching ya kan gitu. Nah, Ya. matching itu tidak dari sekedar penampilan. Kata Pak Hairil tadi, kata Pak Haji tadi, ucapan, sikap, termasuk Duduk, cara ya. makan. Ya, cara makan. Betul, betul. Ya, Setuju itu. nah itu Betul, betul. gimana tuh? Monggo, monggo. Yes. Setuju tuh Pak Lanjut. Suji. Iya. Iya. Intinya intinya kalau kalau kita makan satu jangan bunyi. Kedua, piringnya juga jangan bunyi. Ya kan? Kalau mau makan tuh. Itu udah table manner tuh. Terus makan jangan kayak ngejiplak gitu. Gitu. Itu kan dilihat Cek-cek juga. gitu ya. Jadinya groomingnya nanti nggak ada tuh yang kalau yang seperti itu tuh. Jadi harus bisa. Biasanya kita makan mungkin angkat kaki atau pakai tangan. Nah itu harus bisa belajar ya. Belajar jadi orang kaya mungkin kali ya kalau makan di table manner gitu, dinner gitu. Jadi makannya juga jangan terlalu banyak tuh di sendok nasinya terlalu banyak jangan gitu. Jadi sedikit aja di ujung, makan pelan-pelan. Seperti itu. Jadi semoga nanti bisa dipraktekkan. Nanti suatu saat kita diundang karena kita udah menjadi luxury, sudah kelihatan. Oh, udah pantas jadi seorang luxury karena makannya table manner-nya udah bagus. Seperti itu sih. Udah keren, lulus. keren. Keren, keren, keren. Iya. Iya. Ya, Oke. intinya jangan makan bunyi, nyiplak ya. Seperti itu. Terus jangan nasinya sampai banyak gitu ya kan di sendok nguapnya sampai gede gitu jangan. Karena kan di situ semua orang kita di table Lihat ya. manner itu ada 10 orang gitu ya kan. Nanti orang akan lihat dan ada tamu-tamu yang lain. Ya itu belajar sebenarnya, belajar kita di situ diajarkan kita karena di sini di PTBS ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang luxury kan yang mempunyai kelak akan memiliki 1 miliar otomatis kita udah menjadi miliarder seorang miliarder otomatis dididik untuk menjadi table manner-nya bagus terus grooming-nya Amin, itu oke amin, gitu ya kan amin, amin, jadinya amin, cocok amin. untuk Ya, mendapatkan luxury. amin. Bismillah, bismillah. Bismillah. Seperti itu sih. Oke, Gimana? oke. Ada lagi kah yang akan bertanya? Atau tambahan Kalau lagi? nggak ada lagi, saya closing 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 aja statement ya. aja ya. Ya, Closing A. statement ya. Gimana, A? Ya, boleh kalau nggak ada yang bertanya. Ya. Oke, Oke, silakan. oke. Ya, makasih ya. Begini untuk acara besok What Night itu mudah-mudahan eh, pemaparan terkait dengan grooming ini menginspirasi Bapak Ibu. Apalagi tadi Pak Surji udah masukkan bagus terkait dengan table manner. Nah, karena besok itu juga table manner karena kita satu round table itu ya itu adalah kalau nggak salah 8 apa 10 orang gitu. 10 orang ya. 10. Satu table itu 10 orang. Jadi ya kita harus apa yang disampaikan Bu Febri tadi ya itu salah satunya memang table manner itu eh, pelajarannya tersendiri itu kalau nggak salah 3 jam untuk table manner tuh ya waktu itu saya pernah diajarkan waktu itu di kantor seperti itu ya. Iya. Nah penampilan kita untuk menarik ya karena kita adalah apa namanya di bawah PTBS ya kemudian dibina oleh SSW ya untuk itu perhatikan ya grooming kita itu harus diperhatikan ya supaya apa supaya memiliki daya tarik yang luar biasa dan kemudian ya menarik para calon-calon reseller untuk bisa
memperhatikan apa yang kita sampaikan. Tentunya yang kita sampaikan adalah ya terkait dengan bagaimana bisnis syariah ini membantu ya para calon reseller itu bebas hutang dan juga bebas riba seperti itu ya. Nah, perhatikan penampilan kita. Jadi nanti di pertemuan SBS juga diperhatikan bagaimana grooming kita ya, itu perlu untuk jadi perhatian kita supaya kelihatan tuh yang foto yang tadi saya sampaikan itu luar biasa. Kita selalu berseragam ya, pakai jas ya, kemudian pakai dasi, ibu-ibunya juga seragam. Itu adalah ide yang berian dari Abi. Ya mudah-mudahan ini bisa membawa kita menjadi lebih kompak ya, kemudian lebih memiliki loyalitas, terus lagi teachable ya. Nah, sehingga kita betul-betul dipersiapkan menjadi orang-orang yang profesional di bisnis syariah PT Base Corporation ini oleh SSW di bawah pimpinan Abi Haji Masturi Firmansyah dan Ubi Elis Ratnasari. Itu saja yang closing statement dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Khairil Anwar yang sudah menjelaskan secara rinci mengenai grooming. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dan bisa kelak nanti mempraktekkannya di acara award night. Mari kita beri applause, tepuk tangan buat pemateri kita pada malam hari ini. Ya, kita cukupkan acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan